Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Mari pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penginjil hari ini, penginjil Matius, bercerita tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi murid-murid pertama itu ada 4 orang, yaitu yang diceritakan dalam Injil, yaitu Petrus, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Jadi 4 orang ini adalah 4 murid pertama yang dipanggil Yesus di danau. Dan salah satu dari mereka yaitu Santo Andreas Rasul yang hari ini kita rayakan pestanya. Tentu ketika Yesus memanggil para murid itu, murid yang pertama ini, konteks yang kita lihat atau konteks yang digambarkan di sana adalah di pinggir pantai atau di pinggir danau. Persisnya mereka itu berprofesi sebagai nelayan. Kita tahu bahwa nelayan itu profesinya adalah menangkap ikan di danau atau di laut. Dan profesi ini mungkin di kalangan masyarakat pada waktu itu cukup baik, atau juga merupakan sebuah profesi yang secara sederhana kita mengatakan mungkin profesi yang agak di bawah kelas menengah lah, seperti itu. Tetapi Yesus dalam aktivitasnya memanggil para murid itu, dia tidak memanggil orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi atau mempunyai posisi yang tinggi. Nah, jadi Yesus lebih melihat atau lebih memilih mereka yang sederhana itu. Jadi para nelayan itu ya orang-orang yang sederhana. Dan ketika mereka sedang dipanggil oleh Yesus, aktivitas yang mereka lakukan itu adalah sedang membereskan jalannya. Itu artinya bahwa mereka baru selesai menebarkan jalannya di danau. Dan yang menarik, ketika Yesus memanggil mereka, mereka segera meninggalkan jalannya, perahunya, dan 2 orang tadi seperti Yakobus dan Yohanes meninggalkan jala perahu dan ayah mereka dan mengikuti Yesus. Dan Yesus tadi ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Jadi mereka dipanggil oleh Yesus dengan sebuah konsep baru atau dengan sebuah dengan sebuah pernyataan baru. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nanti kan sebuah profesi mulia yang ditampilkan Yesus ya. Mereka tidak lagi sebagai profesi sebagai penjala ikan, tetapi
mereka dipanggil dengan suatu profesi baru dan mulia, profesi ilahiyah, boleh kita katakan seperti itu, sebagai penjala manusia. Ya, dengan demikian persis tahu jelas tujuan Yesus memanggil mereka, yaitu menjadi penjala manusia. Penjala manusia mungkin dalam arti ini, kalau kita nanti kembali kepada peristiwa Yesus yang naik ke surga, Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah dan baptislah semua orang muridku. Di sini mungkin awal dari perjalanan para rasul itu sebagai penjala manusia, ya, yaitu mewartakan apa yang menjadi kehendak Yesus, ajaran-ajaran Yesus, atau mewartakan apa yang perlu diketahui oleh para pendengar tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga mereka percaya dan bisa mendengar, menghayati ajaran Yesus lebih dekat pada para rasul, sehingga mereka mempunyai sebuah cara pandang yang baru tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang mengajarkan mereka tentang kebenaran, atau Allah yang menjadi kepenuhan dari janji Allah kepada para rasul, kepada para bapak-bapak bangsa. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini juga hendak menjelaskan bagaimana konsekuensi dari panggilan sebagai rasul. Kita harus untuk Andreas, ya, rasul itu ya, ketika dia dipilih, dia mempunyai komitmen yang teguh, ya, percaya teguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan, guru dan Tuhan. Oleh karena itu, ketika dia diutus untuk mewartakan Tuhan yang telah bangkit itu, dia dengan sepenuh hati mewartakan itu, meskipun pada akhirnya nyawanya lah yang dipertaruhkan demi Yesus, demi imannya kepada Yesus. Dia mewartakan imannya dengan sepenuh hati, menyatakan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan kebulatan tekadnya, yang membuat begitu banyak orang merasakan adanya sentuhan-sentuhan, sehingga mereka kemudian percaya kepada Yesus. Dan tentunya mereka inilah yang nantinya menjadi menjadi orang-orang pertama yang mewartakan Kristus yang bangkit, atau orang-orang pertama yang percaya sungguh bahwa Yesus itu telah bangkit. Nah, karena selalu berhadapan dengan otoritas, selalu berhadapan dengan penguasa yang lalim, Santo Andreas memang kemudian ditangkap lalu dijadikan sebagai martir, ya. Dia diperlakukan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya pun dia meninggal sebagai rasul martir yang mulia, ya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini juga mau mengajak kita untuk menyadari panggilan kita sebagai murid. Melalui sakramen pembaptisan yang telah kita terima, di sana kita dipanggil oleh Tuhan untuk suatu misi tertentu. Jadi misi kita sebagai orang yang dibaptis mungkinlah tidak terlalu besar, tidak terlalu luas, tetapi mulailah dari dalam diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat luas. Artinya di sini posisi kita sebagai orang yang telah dibaptis menampilkan diri dalam kebenaran, menampilkan diri dalam ekspresi iman akan Yesus yang senantiasa mengajarkan kebenaran itu. Artinya kita mengungkapkannya, mewujud nyatakannya dalam kehidupan itu, dalam kehidupan nyata, sehingga orang-orang di sekitar kita pun ya kemudian bisa memahami kita, mengenal kita lebih dekat, dan mungkin ya mereka mengenal kita sebagai orang yang beriman, yang dekat dengan Tuhan, ya, sehingga dengan demikian ya mereka pun mungkin ya akan terpengaruh dengan hal itu, sehingga tidak macam-macam dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini juga sekaligus mengajak kita pada momen Advent ini untuk senantiasa berbenah diri, introspeksi diri, ya. Panggilan kita sebagai murid tentunya untuk sebuah tujuan mulia, yaitu memperkenalkan Tuhan di tengah dunia ini, bukan memperkenalkan diri kita. Dan oleh karena itu
Masa Advent ini senantiasa merupakan momen penting bagi kita untuk tetap berarah pada iman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita yang perlu kita sambut dengan kepantasan dan kelayakan melalui sikap tobat kita, melalui komitmen-komitmen kita untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin.